Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nahdia. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS mata kuliah Manajemen Bisnis tentang manajemen keuangan dalam bisnis. Langsung saja, pengertian manajemen keuangan dalam bisnis. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang perusahaan lakukan dalam pengendalian, mengelola, merencanakan, dan menyimpan dana untuk menjalankan bisnisnya. Pengelolaan keuangan dilakukan secara rapi dengan tujuan keuntungan yang optimal dan seimbang dalam perusahaan. Lalu ada tujuan manajemen keuangan. Seperti yang kita ketahui, setiap pembisnis perlu melakukan manajemen keuangan guna mengelola keuangan perusahaan tersebut. Yang pertama, tujuan manajemen keuangan itu mengoptimalkan keuntungan. Ada banyak cara untuk mengoptimalkan keuntungan dari sebuah perusahaan. Beberapa cara diantaranya adalah dengan meningkatkan jumlah produksi. Lalu yang kedua, mengatur struktur dan efisiensi modal. Seorang pembisnis dalam mengelola keuangan perusahaan harus mengatur keuangan menyesuaikan dengan budget dan kebutuhannya. Untuk mengatur struktur modal secara tepat, maka perlu sumber daya yang sudah ahli dan butuh melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai apakah penempatan struktur modal sudah tepat atau belum. Lalu yang ketiga ada mengawasi keuangan dan menjaga arus kas. Tujuan manajemen keuangan juga untuk mengawasi keuangan di perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan akan tahu uang miliknya masuk dari mana saja dan keluar untuk apa saja. Lalu yang keempat, menambah aset perusahaan dan membayar utang. Ketika perusahaan bisa meraih keuntungan, perusahaan pun akan mampu menambah aset sebagai tanda kekayaan perusahaan. Semakin banyak aset yang perusahaan punya, maka perusahaan bisa memanfaatkannya untuk membuat bisnisnya lebih besar lagi. Lalu ada fungsi manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan juga berfungsi sebagai petunjuk untuk perusahaan apakah pemilik usaha sudah menjalankan bisnisnya dengan baik atau belum. Yang pertama, merencanakan. Fungsi pertama dari manajemen keuangan adalah membuat perencanaan keuangan. Rencana keuangan tujuannya adalah mengatur penggunaan kas untuk mencari tahu beberapa laba dan rugi yang dialami perusahaan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, alokasi dana. Fungsi kedua dari manajemen keuangan adalah membuat alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi atau departemen yang ada di dalam perusahaan. Prinsip alokasi ini adalah menggunakan dana seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu yang ketiga, mengontrol. Fungsi pengelolaan keuangan adalah mengontrol dana yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan harus mampu mengontrol keuangan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk itulah selama berjalannya bisnis, evaluasi penggunaan dana penting untuk dilakukan dari waktu ke waktu. Lalu yang keempat ada memeriksa dana. Fungsi ini tak kalah penting untuk auditing atau pemeriksaan untuk mencegah penyimpangan yang bisa saja terjadi dalam keuangan perusahaan seperti pencucian uang, pencurian, dan lain sebagainya. Maka proses auditing atau pemeriksaan harus bekerja secara berkala. Dengan demikian, segala bentuk kecurangan bisa didapatkan mitigasi. Yang kelima, melaporkan. Untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan, maka pemilik usaha perlu menyusun laporan keuangan. Laporannya harus dibuat apa adanya. Lalu selanjutnya ada prinsip manajemen keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, staf-staf yang tergabung dalam divisi keuangan wajib memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, integritas dalam manajemen keuangan. Staf yang mengelola keuangan harus memiliki kepribadian yang jujur, tak boleh menutupi hal ataupun yang berhubungan dengan pekerjaan. Lalu yang kedua, akuntabilitas. Pengelola keuangan perusahaan wajib memiliki akuntabilitas karena dari aspek inilah mereka bisa tahu dari mana perusahaan mendapatkan dana. Lalu yang ketiga, konsistensi dalam manajemen keuangan.
Pengelolaan keuangan berlangsung dengan cara yang konsisten, penggunaan sistem yang sudah perusahaan tentukan. Dengan begitu, pelaksanaan akan berjalan dengan teratur dari tahun ke tahun. Yang keempat, kelangsungan hidup. Pengelola keuangan harus paham bahwa pekerjaannya akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan orang-orang. Lalu yang kelima, manajemen keuangan harus transparan. Perusahaan harus terbuka saat melaporkan kondisi keuangannya, terutama bagi yang mengharapkan kehadiran investor untuk menyuntikkan dana segar untuk perusahaan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.